Untuk Pak Pri atas berbagai arahan maupun strategi-strategi yang disampaikan kepada kita semua, dan mohon Bapak Ibu peserta rakor ini untuk segera menyiapkan sebelum nanti untuk penyampaian materi kedua narasumber, mohon untuk menyimpan dahulu pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan disampaikan ke Pak Pri, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan paparan dari pemapar kedua, yaitu Bapak Bahrul Ulum SE MSI. Beliau adalah Ketua Forum Peduli Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Rembang dan lahir di Brebes tanggal 15 Maret tahun 1970. Dan pengalaman organisasinya banyak sekali, dan satu ini yang akan kami sampaikan, satu yang inti adalah Ketua FMPP Kabupaten Brebes dengan berbagai atau bergudang-gudang pengalaman mengawal di berbagai sektor pendidikan. Untuk itu Bapak Bahrul Ulum akan menyampaikan best practice terkait pengentasan anak tidak sekolah di Kabupaten Brebes. Mohon Bapak Bahrul Ulum nanti strategi-strateginya diungkapkan, disampaikan kepada kita semua, sehingga ilmu-ilmu dan strategi yang sudah panjenengan terapkan di Kabupaten Brebes itu bisa kami timba, bisa kami tiru, dan bisa kita pemerintah Kabupaten Rembang bisa mencapai untuk Gaspol 12. Monggo Pak Bahrul Ulum kami persilahkan, waktu sepenuhnya. Monggo Pak Bahrul Ulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator yang saya hormati asisten Kesra Pemerintah Kabupaten Rembang, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Rembang, Ibu Saudara-saudara, Ketua PGRI di Kabupaten Rembang, dan pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan dan catatan sipil, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta KB, Koordinator PLKB Kabupaten Rembang, Ketua KPAD pada 14 kecamatan sama Kabupaten Rembang, Ketua Paguyuban, Kepala Desa Kabupaten Rembang, Perumahan saya di di Jawa Timur dan yang murah senyum dan yang berbahagia, izinkan beberapa. Pak, mungkin mendekat lagi, Pak. Ya, izinkan beberapa waktu untuk menyampaikan best practice terkait kebijakan gerakan. Pak Ulum bisa mendekatkan lagi biar suaranya jelas. Sekali Bu. Kali ini bagaimana Bu? Oke. Masih mohon lebih mendekat lagi. Atau mungkin itu mikrofonnya bisa dipegang langsung sama Pak Ulum biar kita semua dengar. Sudah Pak. Sekaligus. Ini sudah bagus apa belum ini? Pakai headset lebih bagus ya Pak? Pakai headset. Sudah sih, cuma masih kurang jelas gitu. Iya. Untuk kurang jelas.
karena pakai salon. Kalau headset mungkin lebih bagus, coba di headset. Oh iya, atau iya. Pakai headset coba. Minta tolong dari teman panitia bisa membantu untuk headsetnya. Oke, sudah Pak. Kalau ini bagaimana Bu? Monggo dilanjut, maaf mengganggu. Monggo dilanjut Pak Ulum. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Brebes yang hari ini hadir secara langsung di kantor Bapeda Kabupaten. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supriyono Subakir terkait penanganan anak tidak sekolah, baik data nasional, provinsi maupun di kabupaten. Yang paling penting adalah ketika data susenasnya itu Hilang. Suaranya hilang. Ya. Suaranya hilang lagi nih. Pakai HP Gus, Gus. menohok untuk Kabupaten Rembang sangat banyak. Yang paling penting Suaranya kok hilang ya. cek. Kalau ini nggak hilang ya Pak ya? Sudah muncul. Ya. Muncul Iya. sekarang. Perlu kami sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Supriyono Subakir ada kategori ATS. Ini penting bagi Bapak dan Ibu untuk dipahami. Yang pertama adalah memastikan bahwa kategori ATS ini yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu itu dipastikan kembali ke sekolah. Kategori yang pertama adalah anak usia sekolah, tetapi kemudian dia tidak bersekolah. Persentase ini memang tidak banyak, tetapi ini harus dipastikan anaknya mendapatkan haknya, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang dengan melalui program pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah. Yang kedua adalah anak putus sekolah. Persentase anak putus sekolah di beberapa kabupaten kota, mungkin di Rembang, kalau secara ranking pertama lebih dominan pada anak lulus tidak lanjut. Anak lulus tidak lanjut ini adalah anak yang lulus SD tidak melanjutkan ke SMP, lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA. Dan ini sebarannya di setiap desa dipastikan ada. Ini sudah, karena rumus beberapa kabupaten yang lain berdasarkan kajian itu setiap desa mesti ada ATS. Dan 3 kategori bisa terjadi ada di tiap desa. Kalaupun tidak ada, berarti desanya sudah responsif ataupun desanya sudah melakukan komitmen yang luar biasa. Komitmen yang berikutnya adalah pemerintah kabupaten harus mempunyai data baseline. Data baseline adalah data dasar yang digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk menggerakkan semua komponen. Apakah itu dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi berbasis masyarakat, maupun OPD dan pemerintah desa dan kecamatan. Dan ini harus bergerak. Karena penanganan ATS tidak bisa ditangani oleh satu OPD. Misalkan ditangani oleh Dinas Pendidikan
pemuda dan olahraga. Akan sangat susah karena penanganan ATS ini tidak seperti penanganan anak yang motivasi belajarnya tinggi. Yang berikutnya, bahwa baseline ini menjadi dasar bagi kabupaten kota atau bagi Kabupaten Rembang untuk menentukan kebijakan ke depan. Mati lagi ya, Pak. Halo, tidak terdengar, Pak. Mohon yang teman-teman Bapeda untuk dibantu, karena suaranya Pak Ulum tidak terdengar lagi. Dicek nanti. Belum masuk. Tes. Oke, masuk lagi. Cek lagi Pak Ulum. Cek. Cek. Halo. Oke, ya, sudah Pak. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, komitmen pemerintah kabupaten harus dibuktikan dalam komitmen regulasi. Komitmen regulasi itu antara lain, satu, ada peraturan bupati terkait penanganan anak tidak sekolah. Persoalan nanti perbubnya ini akan diusulkan oleh OPD teknis, itu silakan dirapatkan bersama di tingkat kabupaten. Ada rapat koordinasi penanganan ATS yang dikumpulkan dari Bapeda dengan mengundang semua unsur dan membahas tentang masalah peraturan bupati terkait penanganan anak tidak sekolah supaya dikembalikan ke sekolah. Peraturan bupati ini menjadi payung hukum bagi pelaksana di lapangan, baik dari level kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Termasuk bagaimana pelaksanaan nanti ketika mengumpulkan data, memverifikasi, kemudian mengembalikan. Hilang lagi. Mohon maaf, ini gangguan sinyalnya memang kurang stabil di atas. Ini mohon maaf karena koneksi di Bapeda itu sedikit terganggu. Saya kembali ke materi selanjutnya. Untuk di Kabupaten Brebes, perlu kami sampaikan pertama di tahun 2015, itu inisiasinya memang tanpa dana. Jadi tidak ada anggaran dari OPD, tidak ada anggaran dari dukungan yang lain, tapi kita lebih dominan pada orang tua asuh. Jadi konsep orang tua asuh pada saat itu memang dilakukan dengan pagu
orang tua asuh itu 1 tahun 1.500.000 untuk yang SMP, kalau yang SD-nya 1 juta. Saat itu kita trial untuk 5 desa. Selama 2 tahun kita sudah mengembalikan 30 ATS di tahun 2015 dan 16. Kemudian kita mencoba untuk melakukan advokasi dengan pemerintah kabupaten agar ada keberpihakan dan kehadiran pemerintah daerah untuk lalu disepakati nama gerakan kembali bersekolah, harus kembali bersekolah. Pada saat itu kita tidak mempersalahkan atau mempermasalahkan mau data berapapun yang ada di kabupaten, tapi pada prinsipnya tahun pertama kita harus mengembalikan 1.000 ATS. Kenapa mengatakan 1.000? Karena 1.000 itu menjadi motivasi bagi pelaksana di lapangan untuk pencapaian target. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Ternyata pada saat tahun 2018, Bupati Kabupaten Brebes merespon bagaimana output ATS yang 1.000 itu tercapai dengan baik. Salah satunya adalah Bupati memimpin rapat koordinasi di tingkat kecamatan tidak diwakilkan. Jadi itu poin terpenting agar beserta seluruh kepala desa itu akan diminta targeting OPD, lalu kemudian melakukan berapa kontribusi kecamatan ini. Misalkan dengan data 1.000 ada jumlah 17 kecamatan, maka masing-masing kecamatan diminta targetnya kisaran 70 ATS. Sehingga digebiak uya dengan 17, maka dapatlah 1.700. Ketika 1.700 itu terkumpul, lalu kemudian berkurang, terakhir 212 ATS dikembalikan ke sekolah. Itu bupatinya memimpin langsung itu di tingkat kecamatan. Tidak boleh camat diwakilkan, tidak boleh kades diwakilkan. Harus hadir. Dan yang memimpin rapat adalah bupati langsung. Selama 7 hari roadshow. Jadi betul, dan kemudian saat itu saya mendampingi Ibu Bupati untuk memberikan paparan dan justifikasi terkait penanganan anak tidak sekolah. Pertama, pada saat komitmen Bupati sudah muncul, tapi komitmen anggaran tidak muncul. Nah, lalu kemudian kita melakukan advokasi kedua adalah bagaimana anak bisa teratasi dengan baik kalau kemudian anggaran dana di tingkat kabupaten tidak dimunculkan. Bupati, berapa Mas Ulum kira-kira kebutuhan ATS untuk dikembalikan? Coba dihitung. Lalu kami hitungkan keluaran 5,7 miliar. 5,7 miliar menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah setiap desa mempunyai kontribusi 5 ATS. 50 dikalikan 292 desa. Dan itu desa harus melaksanakan mandatori itu. Kalau mau menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau susah, 10-10. Dari 50 diambil saja 10, nggak apa-apa. Yang penting saya pertama. Kemudian, respon ini 5,7 di-ACC oleh Bupati. Hanya saja memang OPD-nya yang pengampu Dinas Pendidikan menjadi kocar-kacir. Karena anggarannya dia harus diindahkan, anggarannya ke sektor ATS. Padahal sudah ada plotting di anggaran yang lain. Tapi karena ini kepentingannya komitmen Bupati yang kuat, maka OPD akhirnya juga merelakan pointer yang harus
bisa digunakan untuk kegiatan supporting, supervisi, dan sebagainya. Dan ini OPD-nya jangan menangis, ya, karena ini adalah komitmen pemerintah daerah. Berikutnya adalah bahwa capaian GKB itu awalnya akan berhasil apabila FMPP pertama itu menjadi, nanti di 2 tahun ke depan FMPP-nya dicari oleh orang tua ATS. Kalau itu terjadi, maka keberhasilan pada FMPP-nya akan terukur. Jadi awal pertama FMPP ini mencari anak tidak sekolah. Di tahun kedua, orang tanya karena tahu manfaat dari FMPP, lalu mereka datang ke rumahnya FMPP untuk mengembalikan anaknya yang tadinya sekolah supaya bisa kembali bersekolah. Dan ini sudah terjadi di beberapa desa di Kabupaten Brebes, dan ini tidak, karena harus pastikan awal bahwa pekerjaannya FMPP ini benar-benar ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak bisa. Pertanyaan berikutnya adalah, di tahun kedua, 2018, lalu kita mentargetkan 5.000 ATS. Dari 1.000, kita punya target 5.000. Kalau ini tidak dilakukan di tahun 2018, maka tidak akan selesai. Kapan bisa selesai? Orang ATS-nya ada 17.400 sekian. Itu harus diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Lalu kemudian kita buat targeting, kemudian diketahui oleh Bupati, dan Bupati buat ACC. Setiap tahunnya Bupati akan roadshow di dana desa dan memimpin rapat koordinasi ATS, anak tidak sekolah. Ya, yang terjadi, Bupati akhirnya menjadi best practice inovasi bagi pelayanan publik di Indonesia. Dan sekarang GKP ini sudah masuk ke OJP, Organisasi Government Partnership. Jadi organisasi pertemuan dunia untuk membahas masalah pelayanan terbaik bagi kabupaten kota. Dan salah satunya adalah gerakan kembali bersekolah. Yang lainnya, Bapak dan Ibu, kenapa harus ada forum? Boleh saja di tingkat desa itu namanya boleh beda. Kalau di Brebes namanya FMPP, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. SK-nya dari Bupati. Untuk tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan, SK-nya dari Pak Camat sebagai penguasa wilayah. Sedangkan SK di tingkat desa adalah dari kepala desa. Jumlah personil di FMPP itu tidak usah terlalu banyak, gemuk. Kalau gemuk nggak bekerja juga kasihan. Lagian juga nggak ada honornya. Karena tidak dihonorin. Setiap bulannya nggak ada. Jadi teman-teman FMPP yang ada ini dimodalin 1 juta. Sabar, jujur, dan takwa. Jadi tidak ada modal finansial. BOP juga tidak dilakukan. Jadi betul-betul relawan. Cuman kalau sudah 1-2 tahun ya kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa FMPP itu punya tugas 4. Data yang pertama, tugas yang pertama adalah 1, mengumpulkan data dan melakukan verifikasi atas data yang ada. Jadi itu tugas awal itu, pendataan. Anak tidak sekolah didata, boleh dari data SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, atau boleh saja data dari Dindikpora. Kalau yang ada ternyata datanya dari Dindikpora, kita putuskan Dindikpora dulu. Kita kemudian harus menunggu SIPBM. Gitu. Kemudian setelah itu tetapkan baseline-nya. Nah, pekerjaan berikutnya di pendataan itu FMPP adalah rekonfirmasi. Rekonfirmasi itu adalah mendatangi anak ATS, lalu menanyakan bagaimana dengan dukungan administrasinya. Yang pertama,
Yang kedua, bagaimana dengan pembiayaannya harus disampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana bisa merayu anak itu tidak kemudian sekali lalu pasrah. Tidak, ketika anaknya nggak mau lalu pasrah. Harus 2-3 kali datang. Baru kalau dokumennya lengkap, kemudian anak ini mau sekolah kemana. Ketika anak itu memilih SMP negeri, disampaikan itemnya bahwa rombel di SMP itu terbatas. Kemudian mendaftarnya harus tidak boleh terlambat. Dokumennya harus lengkap. Jika ini dilakukan dengan benar, maka FMPP ini bisa melangkah ke berikutnya. Apa itu tugas berikutnya? Mengembalikan ATS. Untuk mengembalikan ATS, maka FMPP harus meminta pernyataan ATS dan orang tuanya. Mau nggak orang tuanya anaknya sekolah? Tanda tangan. Berita acara itu. Kalau kemudian yang minta cuma ATS-nya doang, orang tuanya enggak, bisa terjadi 1 bulan 2 bulannya langsung hilang. Jadi orang tuanya nggak mau bertanggung jawab atas anaknya dikembalikan ke sekolah. Jadi harus tanda tangan. Berikutnya adalah pernyataan dari kepala desa mengatakan bahwa berita acara bahwa anak tersebut adalah anak ATS. Kalau ini dilakukan oleh kepala desa, maka pemerintah kabupaten akan senang. Oh, ini benar-benar anak ATS asli, tidak palsu. Gitu. Kemudian berikutnya data yang dari desa itu dikirim ke kecamatan. Lalu FMPP di tingkat kecamatan itu bersama dengan Pak Camat merekomendasikan sekolah yang dituju harus dengan catatan rombelnya ada. Yang kedua, kepala sekolah juga harus mengetahui itu gerakan kembali bersekolah. Yang ketiga, tidak boleh nagih ke anak ketika duitnya nggak ada. Itu paling susah itu. Berikutnya, FMPP lalu mengantarkan dokumen itu ke sekolahnya. Ketika sudah diterima, minta surat tanda terima anak itu sudah kembali ke sekolah. Kemudian diminta sekolah untuk memasukkan data deposinya. Kalau sudah dilakukan, anak tertata sekolah. Lalu tugas berikutnya adalah bisa terjadi pada proses tugas ketiga pendampingan, ATS ini tidak kembali sekolah lagi, kembali ke awal dia tidak sekolah. Misalkan karena pengaruh lingkungan, maka anak ini bisa kembali saja. Kalau ini tidak kembali, maka FMPP harus hadir ke desa, ke rumah orang tuanya, menanyakan kenapa tidak mau sekolah lagi. Ini fungsi pendampingan untuk anak-anak yang ATS. Nah, yang lainnya adalah bisa terjadi ada anak yang rentan sekolah dari siswa GKB ini. Nah, kalau kemudian pagu anggaran dari APBD Kabupaten kurang atau pagu dari dana desa juga kurang, lalu FMPP boleh melakukan penggalangan dana. Nah, item penggalangan dana harus masuk dalam peraturan bupati supaya tidak liar ketika meminta dana. Berikutnya, boleh membuka rekening untuk FMPP yang di Kabupaten Brebes. Nanti nggak tahu di Rembang apakah mau seperti itu atau tidak, boleh. Yang lainnya adalah bekerja sama dengan CSR. Itu amanat ada di peraturan bupati. Dalam peraturan bupati itu ada item setiap kepala desa harus membentuk FMPP sebagai amanah pengembalian ATS kembali ke sekolah. Itemnya begitu. Berikutnya, dana desa mengalokasikan operasional FMPP. Yang ketiga, memastikan bahwa ada ATS yang dikembalikan. Item inilah yang penting agar program GKB atau program Gaspol 12 itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Ini rekapitulasi pengembalian ATS. Bahwa ATS itu 70% dikembalikan lewat paket. 30% lewat formal. Formal itu syaratnya hanya 2 tahun. Dia mandek.
Kalau lebih dari 2 tahun bahaya. Anak ini akan menjadi virus bagi teman-temannya. Maka rekomendasi kami yang sudah sekian tahun melakukan proses pendampingan, anak-anak yang sudah lepas 2 tahun dari masa putus sekolahnya atau menjadi kriteria ATS, maka dia harus dikembalikan ke non formal, ke PKBM. Kenapa? Kalau di PKBM luas, sekolahnya seminggu hanya 3 kali misalnya. 3 kali pertemuan, bisa Jumat, Sabtu, Minggu, atau bisa Kamis, Jumat, Sabtu. Tergantung PKBM-nya yang ada. Apa dampak bagi PKBM? Yang pertama, jumlah peserta didik PKBM akan bertambah dengan adanya ini, dengan adanya gaspol. Yang kedua, akan muncul PKBM baru. Yang tadinya jumlahnya misalkan 20, dengan adanya program ini akan muncul PKBM baru. Itu dipastikan. Yang ketiga itu ada kenaikan yang signifikan terhadap peserta didik. Nah, untuk 70% ATS dikembalikan ke non formal karena dianggap paket A dan B atau C adalah paket yang layak untuk anak-anak yang tadinya tidak sekolah kembali ke bersekolah. Karena dia masih bisa bekerja, kemudian pulang bisa belajar pada siang hari atau bisa saja pada sore hari, tergantung kesepakatan dengan guru dan peserta didik. Yang lainnya, bahwa dia juga boleh mendirikan pokjar, kelompok belajar, sama dengan PKBM yang sudah ada izin operasionalnya. Ini kalau dilakukan, maka terjadi yang luar biasa dan harus dikawal oleh FMPP. Jadi kemitraan antara PKBM dengan FMPP itu sangat penting. Yang lainnya, lanjut ke berikutnya. Ini Bapak dan Ibu, bahwa keterlibatan dalam penanganan ATS tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Publikasi media cetak menjadi penting. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten, desa, dan kecamatan itu harus dipublikasikan dan didokumentasikan rekam jejaknya. Ketika ada lomba inovasi pelayanan publik, maka ini menjadi item penting. Profesor yang akan menanyakan di inovasi publik itu akan menanyakan, apakah ini palsu atau tidak. Kalau ada dokumen digitalisasi, oh benar, ini asli dari perjuangan awal sampai sekarang masih ada. Tapi kalau dengan publikasinya mendadak, akan kelihatan publikasinya, oh ini ternyata dipacu. Nah, jadi natural saja. Makanya penting, kalau media cetak yang misalkan bayarnya mahal, ya harus bangun media website sendiri khusus untuk ATS ini. Sehingga misalkan websitenya Gaspol, silakan itu jadikan website milik pemerintah kabupaten, lalu kemudian semua informasi tentang ATS ada di situ. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tercatat dalam dokumentasi. Berikutnya adalah menangani ATS itu tidak bisa ditangani oleh OPD sendiri. OPD ini kan terbatas. Yang pertama, rotasi dan mutasi sering terjadi. Dan nggak mau orang itu akan berada di situ terus. Bagaimana mau jadi kepala dinas nanti? Kalau kemudian lagi-lagi dikabit, lagi-lagi dikabit. Nah, begitu. Maka kemudian kebijakan tetap dilakukan. Siapapun yang nanti... Aku naik kantor, oke. Ya, siapapun nanti yang mau menggantikan, dia akan secara sistem itu. Nah, masyarakat di sini maka kemudian Bupati perlu menetapkan pelaku yang terlibat untuk 4 fungsi itu. Pengumpulan data, verifikasi, kemudian penggalangan dana, dan yang terakhir pendampingan. Jika 4 ini ada, maka perlu ada orang yang menjaga sustainable ini. Nah, orang ini boleh saja dari unsur guru yang ada di desa atau yang tokoh di kabupaten atau di kecamatan dilibatkan, kemudian bergerak untuk mensukseskan mensukseskan Gaspol 12 begitu. Kemudian dunia usaha harus disampaikan bahwa keterlibatan dunia usaha juga penting.
seperti halnya misalkan Genota, atau misalkan perusahaan-perusahaan yang berdiri di Rembang, dan sebagainya juga dilibatkan kontribusi saudara apa untuk penanganan anak tidak sekolah. Nah, begitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini pagu yang ada di Kabupaten Brebes. Pagu anggaran ini disamakan dengan pagu BOS. Jadi formal itu 800, SMP 1 juta, SMA 1.400.000. Kalau yang di non formalnya paketnya 800, paket B-nya 1.200.000 dan paket C-nya 1.400.000. Ini adalah paket yang kita setujui lewat peraturan bupati, ditetapkan oleh peraturan bupati, sehingga kecamatan dan desa tidak boleh menentukan pagu di luar itu. Harus sama. Nanti kalau nggak sama, temuan inspektorat, termasuk temuan dari BPKP dan BPK. Karena ini bentuknya bansos, bantuan sosial bagi ATS yang dikembalikan ke sekolah, dan sudah di SK-kan bupati. Jadi nama-nama Baini Beatrice itu betul-betul sudah di SK-kan oleh bupati dan dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, lalu Baini Beatrice setelah itu bentuknya virtual account, dikasihkan kepada anaknya. Tapi didampingi pada saat pencairan oleh gurunya. Karena kadang-kadang kan anak ini utang dulu seragamnya di sekolah. Nah, pada saat ini cair, utangnya dikembalikan. Nah, sisanya dikasihkan sama anak. Yaitu teknis saja di teknis di sekolahan. Berikutnya. Ini pagu APBN terkait pendidikan kesetaraan. Itu dikenal dengan BOP PKB. Jadi kalau nanti gaspol ini dilakukan dari PKBM, karena PKBM ini garda terdepan di dalam pengembalian anak tidak sekolah. Kalau memang harus ada tambahan PKBM lagi, langsung Berhenti lagi. langsung segera dari desa yang siap PKBM milik desa. Kalau PKBM milik desa itu adalah PKBM yang boleh dianggarkan oleh desa dengan SK kepala desa, lalu kemudian SK ini ditaruh ke notaris, dilegislasi ke Kemenkumham. Dia membuat pokjar, dengan pokjarnya itu menghidup dengan PKBM yang sudah ada izinnya. Di 2 tahun berikutnya izin operasionalnya akan diberikan karena dia sudah pernah melaksanakan pengembalian anak tidak sekolah itu sebagai komitmen dari pemerintah daerah. Dan itu dulu tahun 2018 PKBM di Brebes hanya 32 PKBM, sekarang sudah 50. Ya, 50 PKBM karena mandatori sekarang itu tidak hanya ATS saja, tapi sudah mandatorinya DTS, dewasa tidak sekolah. Bayangkan, data ATS sama data DTS itu lebih banyak DTS. Tiap kabupaten kota mesti lebih 2 kali lipat dari ATS. Dewasa tidak sekolah adalah penduduk yang sudah usianya di atas 21 tahun sampai 55 tahun, lalu dia pada saat menikah, sudah berkeluarga, sekolahnya baru SD, SMP, atau putus sekolah, ataupun dia tidak melanjutkan ke SMA. Nah, keluarga-keluarga yang sekolahnya itu masih di jenjang SMP, harus dikembalikan ke sekolah. Ini sekarang tugas tahun ini kami FMPP untuk menangani DTS, bukan ATS. ATS sudah dilakukan secara otomatis, sekarang sudah beralih tambahan yaitu DTS, dewasa tidak sekolah. Dulu namanya TTS, tua tidak sekolah.
Lalu diprotes sama remaja yang usianya 22 sampai 30 tahun. Bapak, saya ini bukan tua. Saya ini kan remaja. Oke, lalu T-nya dirubah jadi D. Dewasa tidak sekolah. Jadi item nama T saja sudah bermasalah. Akhirnya kita rubah menjadi dewasa tidak sekolah. Dan dalam minggu ke depan itu saya juga diminta sama Bupati untuk membuat peraturan Bupati terkait pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat itu maksudnya pendidikan yang semua usia itu harus sekolah. Bayangkan. Usia PAUD mereka harus dilayani dan harus kembali ke sekolah. Pastikan itu masuk dalam Pergub. Yang berikutnya usia wajar didas sampai dengan 12 tahun. Pastikan semuanya bersekolah. Yang ketiga, usia 22 sampai 55 pastikan kembali ke sekolah. Anggarkan dana desa dan anggarkan dari dana kabupaten. Untuk tahun ini Bupati menganggarkan 500 juta untuk GTS, tapi dana desa per desa 10 DTS harus dikembalikan kali 297. Berarti berapa miliar itu kalau dikalkulasi. Per desa kewajibannya 1.500.000 per DTS. Dikalikan 10, komitmen awal. Nanti akan kita up di tahun 2022. Dan ini sudah dimasukkan dalam peraturan Bupati untuk dana desa. Itu komitmen sampai seperti itu. Lanjutkan berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sebelum ada GKB dan setelah ada GKB. Jadi awal tidak ada FMPP, tidak ada data TS, duit nggak ada, tidak ada regulasi. Sekarang sudah ada Pergub, sudah ada SKTIM, sudah ada FMPP kabupaten, kecamatan sampai desa, ada baseline, ada APBD-nya, ada dukungan dana desa. Item ini normal. Dan sekarang semua kepala desa bukan hanya menangani ATS dan DTS, tapi sudah mau mengatakan pendidikan berbasis RW dan berbasis dukuh. Jadi sudah nggak ke desa lagi. Dia sudah mulai menginisiasi bahwa ini untuk melakukan kata kunci pendidikan hayat, maka dukuh ataupun desa harus paham tentang data. Satu. Yang kedua, memastikan ATS atau wajar didas tercapai dengan baik. Yang ketiga, memastikan DTS dikembalikan ke sekolah. Filosofinya begini Bapak dan Ibu, kenapa DTS harus kembali bersekolah? Filosofi pertama, saat ada survei, baik dari survei BPS ataupun survei yang lain, ketika ada orang tua ditanyakan atau remaja ditanya, Ibu Intan, sekarang itu Ibu Intan lulusan terakhirnya apa? Pada saat dia disensus, dia jawab belum tamat SD. 2 tahun kemudian, ada sensus kembali. Intan, kamu sekolahnya apa? Masih tetap dia menjawab intervensi, maka IPM bidang pendidikannya akan jeblok. Sehingga harus dikembalikan dia ke sekolah untuk belajar. Nah, pertanyaannya adalah dari misalkan ada 10.000 di kabupaten tersebut, masa tidak bisa mengembalikan 100? Begitu maksudnya. Sudah, kembalikan dulu. Yang penting ada gerakan dulu. 100, 200. Jangan menyalahkan dengan tulisan DTS ada 10.000. Terus kita diam saja. Itu yang salah. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Berapapun jumlahnya. Siapa yang terlibat. Kalau memang harus dianggarkan FMPP-nya, anggarkan dana desa, anggarkan dana kabupaten. Itu maksudnya. Item itu yang penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan metode ini belum tentu akan hasilnya yang awal. Misalkan Brebes sudah dianggap bagus, misalkan. Ketika direplikasi ke Rembang berhasil, maka bahkan akan lebih. Monggo, tidak masalah. Yang penting kita punya keinginan yang terbaik adalah tidak meninggalkan generasi doif. Itu yang paling penting. 1, tidak ada anak yang mengalami nasib tidak sekolah.
Kalaupun itu anaknya tidak mampu, pasti ada solusi. Solusi misalkan, kepala OPD diminta sama bupati untuk menjadi orang tua asuh. Berapa jumlah kepala OPD? Berapa jumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4? Kalau dia diminta satu-satu, dalam 1 tahun, 1.500.000 misalkan. Berapa jumlah kontribusinya teman-teman dari gajinya misalkan untuk kepentingan itu? Walaupun kadang-kadang gajinya juga masuk ke bank jateng, biar lulus maksudnya. Begitu. Tapi ini penting, sehingga Bapak dan Ibu yang penting jangan mudah menyerah. Yang jelas masih ada harapan terbaik untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jadi setelah saya menyampaikan ini, jangan berhenti. Satu. Berikutnya, Bapeda beserta dengan OPD Dinas Pendidikan, Dinas Dinpermasdes, rapat. Lalu susun peraturan Bupati tentang penanganan anak tidak sekolah. Berikutnya, buat SK. SK tim kabupaten dulu. Lalu kemudian SK FMPP atau apapun namanya silakan. Yang penting tugasnya adalah Gaspol 12 maksudnya. Nah, kalau itu sudah jalan, berikutnya adalah membuat baseline bersama kesepakatan bahwa baseline-nya itu 15.000 misalkan. Sudah sumber Dinas Pendidikan. By name, by address. Berikutnya dari by name, by address, FMPP tugasmu verifikasi. Nama-nama ini mau nggak sekolah? Kalau mau, di tahun 2021 kembalikan. Pertanyaannya adalah, ada dana nggak di tahun 2021? Nggak ada. Kalau duitnya nggak ada, lobby ke Bupati. Agar semua OPD, eselon 2, 3, dan 4, kontribusi menjadi orang tua asuh. Berapa jumlahnya, itu ATS-nya yang dikembalikan. Itu dulu saja udah bagus. Sambil menata di tahun 2022. Atau di perubahan anggaran nanti. Mau berapa, itu toh itu. Sekarang misalkan, aduh terlambat. Kenapa Pak Ulum ngomongnya setelah akhir anggaran ini? Kenapa ngomongnya nggak dari bulan September misalnya? Tidak ada kata terlambat. Yang penting bupati yang terpilih nanti punya komitmen untuk penanganan ATS. Satu. Yang kedua, OPD nanti yang mau bersikap, saya jariah. Jadi uang yang orang tua asuh itu adalah jariah untuk penerus bangsa. Menurut maksudnya. Kan jariahnya lebih bagus daripada jariah ke masjid. Karena yang uang sekolah itu lebih baik dari jumlah 7 amaliyah nomor 1. Jadi luar biasa. Saya akan menyampaikan di tingkat Kabupaten Brebes itu, sampean ngasih duit anak sekolah dengan ngasih uang ke jamaah haji, luwih afdol anak sekolah. Kayak gitu. Dan ini pahalanya ngalir sampai lahir. Srok. Jadi harus ada kemampuan politis, juga ada kemampuan untuk melakukan proses bahwa anak-anak ke depan harus anak yang baik. Harus berkualitas. Kalau kita mau melakukan pengabdian, bisanya tenaga, monggo tenaga. Bisanya pikiran, monggo pikiran. Bisanya fulus, ngasih fulus. Daripada laisal fulus mantus kan repot. Nah, begitu. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir bahwa masih ada harapan untuk penanganan anak tidak sekolah. Jangan takut kalau nanti ada masalah dan ada beberapa yang kendala yang dihadapi, bisa konsultasi dengan saya via WA atau misalkan via inbox dan sebagainya, boleh silakan. Yang penting saya hampir 24 jam HP-nya tidak pernah mati. Kemudian sampai hari ini saya sudah 370 grup WA yang saya punyai. Jadi kalau jenengan di bawah 200 ya berarti saya sudah 370. Dan itu semuanya organisasi di Brebes ada di sini semua. Jadi komunikasi kita, saya buat grup, semua kepala OPD, saya mengendalikan. Dan saya harus matur dengan Bupati, harus jadi orang ring 1. Itu syaratnya itu.
Kenapa? Karena kebijakan akan cepat sekali nih. Kalau tidak kayak gitu susah. Kalau sudah ketemu sama OPDA, lalu kemudian, kamu gimana? Itu selesai, nggak selesai. Tapi yang paling penting, ketua yang ditunjuk adalah ikhlas. Jangan ada, namanya senoman, lalu pengen minta berkat. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan kita minta sesuatu, ada pamrihnya, itu akan tidak akan alamiah. Jadi yang kami perjuangkan di Kabupaten Brebes, tidak ada anak bersekolah. Itu yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan filosofi ini bisa diterapkan di Kabupaten Rembang. Dan saya yakin mesti ada orang dewasa yang mau mengabdikan ilmunya, tenaganya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti Rembang bisa bergeliat karena saya orang perbatasan Jateng dan Jabar, sedangkan Rembang ini Jateng dan Jatim. Jadi harus memberikan apresiasi. Lokasi saya kira wilayahnya hampir sama, wilayah sana juga basisnya NU, sini juga basisnya NU sama, punya gunung, punya laut, punya daratan, daerahnya juga perbatasan, punya gunung kapur, di saya juga punya gunung kapur. Saat banjiran juga kita pernah banjiran, kan begitu. Jadi mirip-mirip sedikit lah untuk yang Rembang dengan Kabupaten Brebes. Kiainya, kiai host juga banyak, Brebes juga adaan begitu. Saya kira itu. Terima kasih Ibu moderator yang berbahagia dan rajin menabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.